Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Najwa Alkab dengan NPM 23142 dari kelas semester 303 reguler pagi. Mohon izin kepada Ibu dosen pengampu Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SH MMMH. Saya di sini ingin membahas materi tentang hukum perniagaan internasional. Sebelum saya akan membahas lebih dalam lagi tentang hukum perniagaan internasional, saya akan membahas artinya terlebih dahulu. Jadi, arti dari hukum perdagangan internasional ialah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur atas transaksi-transaksi dari berbeda negara. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari hukum perniagaan internasional adalah untuk mengatur transaksi lintas batas negara. Selain demi pertukaran yang berdasarkan aturan, kebijakan yang berlaku juga bisa mencegah perdagangan ilegal antar hukum perdagangan internasional. Adapun selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum perniagaan internasional. Ada beberapa sumber hukum yang mengatur tentang perdagangan internasional, di antaranya perjanjian internasional yang biasa disebut konvensi, dan hukum nasional seandainya relevan dan membahas perdagangan antar negara. Perjanjian internasional itu misalnya, kita bisa melihat sumber hukum ini secara spesifik melalui sejumlah kontrak yang telah dibuat. Sebut saja Indonesian CEL atau CEPA, Indonesia European Free Trade Agreement atau EFTA, CEPA dan ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3. Selanjutnya saya akan membahas apa itu subjek hukum perdagangan internasional. Jadi apa aja sih subjek hukum dagang internasional? Melihat pertanyaan ini, Anda mungkin mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kasus hukum dalam ranah bisnis atau perdagangan antar negara. Subjek hukum adalah pelaku yang mempertahankan hak serta kewajiban di depan peradilan. Begitu pula, mereka yang mempunyai kewajiban dan mampu merumuskan aturan hukum terkait perdagangan internasional. Subjek hukum perdagangan internasional terdiri dari negara, organisasi, perdagangan internasional, dan individu yang menjalankan kegiatan tersebut. Selain itu, perusahaan yang berbisnis secara internasional juga masuk sebagai salah satu subjek hukumnya. Selanjutnya ada contoh kegiatan perdagangan internasional. Apa saja sih contoh dari kegiatan perdagangan internasional ini? Kita sebagai orang awam tentu kurang mengetahui kan apa saja sejenis kegiatan yang melibatkan hukum perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional ini berkaitan dengan komoditas yang ada di Indonesia maupun dari negara lain. Pengiriman ke luar negeri dapat disebut ekspor, sementara pengiriman dari luar negeri di dalam negeri dikenal dengan sebutan impor. Dikutip dari ASEAN Indonesia 2023, Indonesia merupakan pengekspor kopi dan dikirim ke beberapa negara tetangga. Komoditas tersebut diekspor ke negara Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Lalu kita lanjut pada kebijakan pemerintah dalam perniagaan internasional. Yang pertama ada penerapan dan pengurangan tarif. Yang kedua ada kuota impor dan ekspor. Yang ketiga, kebijakan subsidi. Yang keempat, perjanjian dagang. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kebijakan nilai tukar dan insentif pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, hukum perniagaan internasional merupakan berbagai aturan yang dibuat untuk menunjang proses transaksi antar negara. Hukum yang bersifat perdata ini menggunakan sumber hukum berupa perjanjian internasional dan hukum nasional yang relevan. Adapun tujuannya beraneka ragam, mulai dari mendorong perdagangan bebas, melindungi hak pelaku, menyelesaikan sengketa, mengawasi perdagangan, dan meningkatkan ekonomi global. Sementara itu, contoh kegiatannya bisa kita pantau lewat ekspor maupun impor. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sudah diatur mengenai tarif, kuota, hingga kebijakan subsidinya. Kemudian, telah diatur pula kebijakan perbuatan perjanjian dagang internasional, nilai tukar, dan insentif pajaknya. Dalam transaksi hukum perdagangan internasional, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sales kontrak. Ketika ada pesanan pembelian yang masuk ke pihak penjualan, eksportir melakukan sebuah kesepakatan mengenai transaksi tersebut dengan menerbitkan sales kontrak.
Dalam dokumen ini, terdapat berbagai klausul mengikat mengenai kesepakatan tentang syarat-syarat pembayaran. Ada beberapa hal yang perlu dituangkan ke dalam sales kontrak, seperti nomor dan jenis kontrak, nama importir dan eksportir, alamat importir dan eksportir, jenis kualitas komoditi, bentuk penyerahan dan pengiriman, harga kesepakatan, cara pengemasan barang, dan asuransi. Ada 3 landasan utama yang harus dipenuhi dalam sales kontrak, yaitu 1. Asas konsensus, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela. 2. Asas obligator, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing. 3. Asas penalti, yaitu kedua belah pihak bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya. Sekarang kita sudah sampai di akhir materi yang saya bawakan. Sudah saatnya saya mengakhiri video. Jika ada salah kata dalam penyebutan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang keren-keren mahasiswa dan mahasiswinya.